Di depan saya ada kitab judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, yang berarti risalah atau pesan-pesan dari Imam Abul Qasim Al-Qushairi, Abul Qasim Abdul Karim bin Hauzan Al-Qushairi, salah satu imam ahli hadis di zamannya, yang semenjak zaman itu sudah terjadi polemik antara kelompok Syafi'iyah, Sufiyah dengan kelompok Hanabilah, ya. Dan kalau terjadi sekarang perseteruan ini dan itu sebenarnya lanjutan dan warisan dari zaman sana, ya. Semoga Allah meridai kita semua, amin rabbal alamin, ya. Mungkin sebagai pembuka ini mohon maaf kepada pengurus masjid, bulan lalu saya ngisi kajian di sini dan ada yang memotong video, saya nggak tahu siapa yang motong, dan itu kemudian jadi fitnah, ya, menjadi penyebab kawan-kawan termasuk yang senang dengan kajian saya ataupun tidak senang bertengkar. Saya minta ampun kepada Allah jika saya menjadi penyebab antum bertengkar, dan saya berharap itu dihentikan. Siap ya bagi yang bertengkar di dunia sosial media. Jika memang kalam saya salah, saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Karena kalau antum perhatikan dari depan, itu tidak ada maksud merendahkan siapapun. Apalagi saya pernah salafi. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung salafi. Karena bagi saya kawan-kawan salafi itu mereka proses. Sebagaimana saya juga proses sebelumnya. Maka saya berharap teman-teman tolong dihentikan, ya. Dari hati saya paling dalam saya berharap cukup, ya. Kita diketawain orang Allahnya sama, tapi kita mengklaim diri kita ini mewakili Allah, ini kan tidak benar. Kami bersanad kepada Rasulullah, akidah kami bersanad, akidah Asy'ariyah kami bersanad. Imam Asy'ari itu bersanad kepada Rasulullah. Imam Asy'ari mengambil ilmunya daripada imam banyak jalur. Jalur pertama dari jalur Imam Ruwaim dan Junaid. Mereka mengambil dari Imam Sarid Saqti, dari Ma'ruf Al-Kharhi, dari Daud At-Tai, Hubail Ajmi, Hasan Al-Basri, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur spiritual. Imam Asy'ari juga punya jalur Ahlus Sunnah secara fikrah dan ilmu hadis, yaitu dari Imam Zakaria As-Saji. Beliau ngambil dari Imam Muzani, Imam Al-Qarabisi, begitu juga Imam Ahmad. Maka beliau mewarisi ilmu ilal. Ini ilmu yang sukar, hanya beberapa ahli hadis yang sanggup memahami bab ini. Zakaria As-Saji beliau ngambil dari tadi beberapa orang tadi, dan mereka ngambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil dari Malik dari Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Tapi saya tidak pernah mengatakan akidah Asy'ari itu betul-betul mewakili akidah Rasulullah. Maka siapa yang mengkritik Asy'ari itu kritik ilmiah, bukan mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengkritisi penampilan saya ini, bukan berarti mengkritisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika suatu saat saya berserban, nanti serban saya diejek orang, bukan berarti dia ngejek Rasulullah, dia ngejek saya. Jika saya berjenggot, lalu jenggot saya diejek orang, jenggot kambing lu gitu ya, bukan berarti orang itu ngejek Rasul. Sepakat? Tapi hari ini kawan-kawan kita karena mungkin terlalu semangat, ya kita maafkan juga, ya. Maka saya berharap baik teman-teman yang senang dengan kajian Ahlus Sunnah yang saya riwayatkan ini, ataupun yang tidak senang, tolong tahan diri, fa'fu, beri maaf, lapangkan, ya. Ngapain kita kemudian merusak diri kita dengan perasaan yang tidak baik. Dan teman-teman, dari hati yang paling dalam, kalau beragama itu bersihkan, jinakkan sifat sibaiyah. Sibaiyah ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, mereka itu seperti kal, anjing. Ada lagi ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ini harus dijinakkan ketika kita beragama, sehingga kita tidak salah guna.
nggak salah guna, ya. Nah, saya melihat antum yang senang kajian saya pun kok ada yang emosi gitu. Ya, padahal kita berpesan, tolong jangan emosi. Kalau saya jadi asbab maka saya minta ampun kepada Allah, masa antum nggak minta ampun juga kepada Allah, ya. Baik, sepakat ya. Ya, kalau ini bergulir terus, oke, nggak masalah. Kita juga nggak takut mati kok. Ya. Siapa yang takut mati? Cuma kan lucu, sesama muslim saling membunuh. Ya. Di dalam darah saya tidak ada urat rasa takut sama sekali untuk kematian. Karena bagi saya itu pintu ketemu Allah, pintu ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan coba-coba ancam saya dengan kata bunuh. Kita nggak takut. Ya. Para orang-orang yang kenal Allah nggak takut mati, Pak. Kecuali antum nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi matinya yang terhormat kayaknya. Masa mati urusan beda faham, lucu, ya. Beragama jangan lucu, beragama itu yang benar. Cukup dunia yang lucu. Dunia itu la'ibun walahun, senda gurau, ya lucu-lucuan kalau dunia. Baik. Maka saya tidak mau mengkultuskan apa yang saya ajarkan. Maka siapapun antum yang kritik saya, bukan kritik Allah dan Rasul, itu kritik pemahaman kita dalam memahami riwayat-riwayat ulama ahlus sunnah, ya. Antum ada yang marah nggak disebut tasbihnya seperti Yahudi? Ada yang marah nggak? Ada yang marah nggak? Mereka bilang kok tasbih ente kayak Buddha dan Yahudi, itu dikatakan dalam buku-buku zikir mereka. Kita biasa aja tuh, ya. Tapi kenapa tersinggung? Ya mungkin karena potongan itu. Maka yang memotong minta ampun juga lah kepada Allah, ya. Dalam hal ini saya berharap ya kita beragama ad-din itu ya samhah al-hanifiyah. Beragama itu luas, beragama itu santai, beragama itu tidak ngotot-ngototan. Jangan dikit-dikit ngancem mau apa. Kalau antum merasa benar, ayo kita diskusi. Pintu kita terbuka untuk diskusi. Jangan coba-coba mancing hal-hal jihadis, ya. Kita nggak takut mati kok. Tapi untuk apa? Ya, lucu nanti kalau muslim membunuh sesama muslim. Kita tidak mau mengulang kembali kisah Khawarij berbunuh-bunuhan dengan atba' Sayyidina Ali. Kita nggak mau mengulang itu. Sepakat ya? Jadi nggak usah emosi juga kalau ada orang, karena saya tidak butuh dibela. Ya, intan surullah yang surkum, bela cukup Allah. Allah pun butuh dibela nggak? Belalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan membelamu. Allah nggak butuh dibela. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh alam semesta. Kita ini bagian dari alam. Maka perjuangan kita itu bukan untuk membela eksistensi Allah, untuk membela sisi peran atau pengenalan kita terhadap Allah dalam diri kita. Itu maknanya ya. Intan surullah yang surkum. Baik. Sudah selesai? Kayaknya jantungnya berdebar-debar nih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk bab al-khalwah wal 'uzlah. Bab menyepi, berdiam diri ya, bersunyi-sunyi itu khalwah. Wal 'uzlah menyepi. Nah, jangan kebalik. Khalwat sudah jadi bahasa Indonesia, berkhalwat, mojok. Ini beda. Berkhalwat di sini berkhalwat untuk Allah Subhanahu wa taala. Uzlah menjauhkan diri dari manusia. Dua hal yang berbeda. Khalwat bisa dalam keramaian, tapi uzlah mesti dalam kesunyian, kesepian, tidak ada orang. Ini beda khalwat dan uzlah ya. Di sini ada hadis yang sangat panjang. Kata Nabi SAW, maknanya sesuai dengan beberapa hadis di Sahih Muslim. Inna min khairi ma'aishin nas kullihim rajulan akhizan bi'anani farsih fi sabilillah. Orang yang terbaik itu
adalah orang-orang yang mempunyai kendaraan lalu dia bawa fisabilillah. Kemudian dikatakan di tengahnya, in sami'a faz'atan aw hay'atan kana ala matni farsi yabtaghi al-mauta aw al-qatla fi mazanni aw rajulan fi ghanimati lahu fi ra'si sha'fatin min hadhihi ash-shu'af aw fi batni wadi min hadhihi al-awdiyah yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laysa min nas illa fi khair. Ini terjemahan bebas saja ya, karena kalau terjemahan harfiah takut nggak bisa dipahami. Sebaik-baik orang itu yang punya kendaraan, lalu dia jadikan kendaraan itu untuk menghindari dari fitnah, kekacauan. Ngapain dia? Dia pergi ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang sunyi, sepi. Yuqimus shalah wa yu'tiz zakah. Dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat, menunaikan hak-hak ubudiyah kepada Allah, ya'bud rabbahu, dia menyembah Allah Ta'ala hatta ya'tiyahul yakin, sampai datang keyakinan. Yakin di situ artinya kematian. Laisa minan nas illa fi khair, ya. Tidak ada pada manusia kecuali cerita kebaikan tentang dirinya. Qala al-ustaz, berkata imam pengarang kitab ini, al-khalwah sifatu ahli safwah. Khalwat itu bersunyi-sunyi meskipun dalam keadaan ramai, itu sifat dari orang yang kalbunya bening, ahlus safwah. Maka bisa kita bersunyi dalam diri meskipun dalam keramaian, membuang selain Allah, tapi kita lagi sedang bersama selain Allah. Antum bekerja tapi niatnya karena Allah. Antum sedang berkeramaian, macet. Coba, kalau pikirannya juga macet, gawat nggak? Dibel orang dikit, langsung nyolot. Ini ciri-ciri pikirannya belum berkhalwat. Maka bisa berkhalwat, mensunyikan diri dalam keramaian. Itu dia. Wal uzlah min amarati ahli al-wuslah. Adapun uzlah, menjauhkan diri dari manusia, ini adalah salah satu tanda-tanda dari orang-orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sampai kepada Allah. Kapan uzlah dan khalwat ini dipakai? Imam Kushairi mengatakan, labudda lil murid fi ibtida'i sulukihi aw halihi. Murid itu di awal dia belajar mengenal Allah, ini bukan belajar sekedar belajar biasa. Bahkan mungkin sama ya, semua ilmu barangkali. Seorang murid jika ilmunya ingin mantap, maka dia harus terbebas dari semua gangguan. Sepakat nggak? Maka orang yang terlalu semangat, dia kuliah misalnya 2 sekaligus, biasanya mateng nggak? Nanggung di sini, nanggung di sana, walaupun dapat double degree. Biasanya begitu. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Ya. Atau misalnya, mohon maaf, antum menikah sambari kuliah, maksimal nggak kuliahnya? Atau menikah sembari nyantri, itu kiainya kira-kira bilang apa? Pulang aja tong, urus binimu gitu. Kira-kira seperti itu. Berat masalah ini. Itu sebabnya Syekh Yasin Al-Fadani, ulama kita tapi lahir di Mekah, Mbah Maimun Zubair, itu murid beliau. Syekh Abdul Hamid Ad-Dari di Jakarta Selatan, itu murid beliau. Syekh Abdul Razak, Kiai Abdul Razak di Kudingan Mampang, itu murid beliau. Ada banyak sekali ya, sangat-sangat banyak. Kalau disebut satu-satu, murid beliau itu banyak sekali. Nama gurunya yang tertulis 400, tapi nama muridnya saya nggak bisa hitung berapa, ya, 400 ribuan kali ya, wallahu alam. Sangat-sangat banyak ya. Saya berguru kepada murid beliau, Abu Ya Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi. Sekedar setoran baca kitab, dapat ijazah, seakan-akan beliau membaca di depan gurunya, kita mengulang kisah itu kembali.
Seperti dulu Imam Bukhari membaca hadis di depan Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Humaidi. Nah, kita mencoba merawat itu, karena bagi kita mengikuti ulama terdahulu salafus saleh dengan cara menghidupkan tradisi itu. Bukan sekedar ngomong hadis ini Sahih Bukhari, enggak cukup. Itu namanya takhrij hadis. Tapi dengan membaca depan guru, ya. Dulu kita pernah mau buat itu di sini, tapi belum kesampaian, ya. Buat kajian Sahih Bukhari, masing-masing antum punya walaupun PDF, ya. Pelit, ya. Pulsa beli terus, rokok beli terus. Tapi giliran kitab Sahih Bukhari nggak punya di rumah. Nggak murid saya kalau nggak punya Sahih Bukhari di rumahnya. Beli Sahih Bukhari walaupun ringkasan. Minimal PDF. Ya, minimal aplikasi. Punya lah ya. Masa nggak punya? Katanya ikut Ahlus Sunnah, ya. Biar setiap hari kita terprogram membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu ke Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ngejar satu hadis bisa 5 bulan. 1400-an kilometer. Nanti antum nggak perlu nyari, kita anterin hadisnya. Kita anterin ke masjid-masjid. Karena sekarang marhalahnya marhalah dakwah, sedangkan marhalah beliau itu marhalatur riwayah. Belum meriwayat. Maka harus dicari marahnya original, yang valid, yang sahih. Sekarang kita tinggal menikmati supaya pemahaman kita valid, aman, tidak dimasuki oleh hawa nafsu, maka kita riwayatkan pemahaman itu dari guru kita. Itu disebut dengan sanad ijazah. Maka zaman ini bukan sunnat bersanad, wajib. Karena banyak orang mengklaim hari ini Ahlus Sunnah, tapi sanadnya tidak jelas. Belum lama ini dari luar negeri ada sahabat kita ngirim, Ustadz, ini ada teman saya, dia membid'ahkan akidah Asy'ariyah, membid'ahkan bermazhab, membid'ahkan tasawuf, lalu kemudian menyebutkan sanadnya. Dikirimlah sanadnya. Ternyata sanadnya kepada ulama, ada di Timur Tengah sana, Al-Utsaimin. Al-Utsaimin ngambil dari gurunya ngambil dari Umar Hamdan. Umar Hamdan siapa? Umar Hamdan seorang mursyid tarekat Sufiyah. Dia berakidah Asy'ariyah, bermazhab Maliki. Sampai ke atas semuanya orang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi semua aliran apapun hari ini sanadnya pasti nyambung kepada imam-imam yang 3 kategori itu yang kita sudah sering ulang-ulang. Siapa Ahlu Sunnah? Berakidah Asy'ariyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Maturidiyah, bermazhab yang 4, bertasawuf yang bersanad sahih. Kita ulang-ulang biar jadi hafal, ya. Ketika seseorang belajar, lalu ada pikirannya pecah, bisa konsentrasi nggak? Maka Maulana Syekh Yasin Al-Fadani itu telat menikah. Untungnya Allah panjangkan umurnya. Maka beliau bisa merawat anak-anaknya plus murid-muridnya. Umurnya panjang lah. Karena nggak bisa lepas dari handphone, maka kita harus memanage anak pakai handphone. Jadi nggak dilarang, nggak haram. Ya, kayak gini nih contohnya kan. Ya nggak dilarang, tapi harus pinter-pinter mainnya. Ya. Kadang-kadang anaknya dilarang main handphone, dia main handphone depan anaknya. Sama aja, sama kayak ngelarang anak ngerokok, kita ngerokok depan anak. Bohong itu namanya. Taib. Apalagi belajar ilmu kerohanian, ilmu ma'rifatullah. Jadi minimal kalau antum nyantrinya nyantri muakkad. Jadi nyantri itu ada 2 sekarang. Nyantri muqayyad, muakkad. Ada yang muqayyad itu sudah terikat di satu institusi. Gak mungkin di umur-umur begini udah susah, ya. Benar. Maka sekarang santri namanya santri muakkad, temporal, 2 jam aja, 1 jam aja, mulai maghrib sampai isya, lumayan. Kan jalannya ini yang Allah lihat. Antum itu datang ke sini kena macet, ya kena hujan, ini yang dilihat oleh Allah. Itu yang dilihat oleh Allah. Maka rasakan getaran-getarannya kalau kita ikhlas lagi jalan. Walaupun antum ikut ajarannya mungkin belum benar. Bahkan ikut ajarannya yang kurang pas. Tapi karena tulus nanti Allah bimbing, tenang aja. Jadi siapapun sekarang yang nyerempet ke ajaran-ajaran tertentu, tapi kalau dia tulus kepada Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Allah mudahkan jalan dia. Surga dunia itu ilmu dan zikir, nggak ada lebih. Surga dunia cuma ilmu dan zikir. Ilmu ini bikin orang lupa sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, sama makannya. Coba aja nanti ngaji. Kita buat kajian di Ribat, mulai dari jam 4, selesai jam 10 ngobrolnya, belum makan itu. Pas sudah selesai baru pada sendawa-sendawa semua, lupa makan. Jam 4 sampai jam 10 berapa jam tuh? 6 jam ya. Kok bisa? Itu ruhnya sedang makan. Ashabul Kahfi, kenapa mereka bisa tahan, tertidur lama, tapi terasa sebentar? Karena mereka tidur dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nutrisi rohani kepada kalbu mereka. Ya, an-nasu niyam idza matu intabahu. Orang itu semuanya tertidur. Kalau mereka mati, kalau mereka tertidur, barulah itu bangun. Ya, baik. Jadi minimal ketika santri muaqqat, nanti handphonenya nggak diaktifin ininya, deringnya, ya, datanya, gitu ya, supaya nggak terganggu. Walaupun 2 jam, 1 jam setengah, tapi dilihat oleh Allah. Kan yang Allah lihat kolbu. Ada santri masuk ke pesantren, tapi hatinya di rumah. Ya, saya baru nyantri ketika kuliah, pesantren mahasiswa, khusus hadis. Jadi gelar LC saya bukan LC Timur Tengah ya, saya luruskan. Maka saya nggak pakai, doktor MA aja dipakainya. LC itu kalau mau ngajar hadis baru saya pakai. Karena LC di situ adalah lisens dalam mengajarkan kutubus sittah. Hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Yang mungkin jurusan doktor hadis pun belum khatam itu. Maka LC kita bukan LC S1 itu bukan. S1 Timur Tengah enggak. Tapi prinsip ngajinya memang dari sana, ya. Itu yang dipakai oleh Syekh Yasin dulu setiap Ramadan beliau khataman. Ya, yang dipakai oleh Syekh Ali Mustafa dulu di Riyadh, ya, oleh masyayikh kita dari dulu. Jadi jangan salah paham ya. Saya cuma belajar kepada ulama Suriah, ulama Yaman, ulama India, ulama Mesir secara informal. Tapi ketika saya belajar, hati saya full bersama beliau. Maka setiap gerak-gerik beliau itu selama dari 2006, 2007, 2008, itu saya nggak bisa menghilangkan dari memori pikiran ini. Jelas gitu, kayak slow motionnya kelihatan. Maka apapun yang beliau ajarkan itu nggak bisa saya lupakan. Kuncinya satu, mahabbatul ilm wa sahibul ilm. Mencintai ilmu dan orang yang diberikan ilmu. Antum kalau cinta nggak capek-capek ngapal, ingat saja orangnya, semua ilmunya ingat. Itulah ilmunya para sahabat. Itulah ilmunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nggak susah-susah ngapal. Dia cukup ingat, dia cinta gurunya langsung dihafal semua. Kalau kita gimana? Susah mencintai guru ya. Bukan cinta nafsi ya, bukan. Ini cinta ruhiyah, cinta secara rohani. Baik. Ketika seseorang ingin membersihkan dirinya dari selain Allah, maka yang harus dilakukan di awal kali adalah uzlah. Tapi uzlah di zaman ini susah nggak? Susah ya, paling antum harus ke Sumatera dulu, suluk tarekat, atau ke Yai Syakur di Indramayu ya. Udah ribet hari ini mencari tempat suluk, tempat beruzlah, sudah susah. Maka yang bisa kita lakukan terutama di keramaian kota sekarang adalah al-khalwah, berkhalwat. Jadi tolong setiap hari, setiap malam menyempatkan waktu bersama Allah sebelum subuh atau sebelum tidur. Hatta walau rubu' sa'ah ya, walaupun cuma 1/4 jam. Kalau bisa setengah jam, kalau bisa 1 jam. Ngapain? Ya zikir, Quran, zikir, Quran, zikir, Quran, zikir, sholat. Udah gitu aja, nggak ngapain lagi. Kita sudah tersita lama dengan handphone. Katanya anti Cina, tapi handphonenya Cina, ya. Anti Amerika, handphonenya Apple. Jadi ternyata bukan itu masalah kita. Masalah kita, kolbunya anti selain Allah atau tidak. Itu masalah kita. Mau di tangannya Apple atau Oppo. Oppo bahasa Jawa kali ya.
Tapi hati-hati teman-teman, ketika orang berkhalwat dan beruzlah. Jadi saya nggak mau gaul lah sama orang, itu namanya beruzlah juga. Ada orang beruzlah, tapi dia merasakan orang itu jahat, saya baik, saya harus menjauh darinya. Orang seperti ini disebut dengan mutakabbirun. Ini orang uzlah, tapi dalam dirinya itu setan. Setan uzlah, jadinya begitu. Semakin nambah ilmu di dalam dirinya, yang bertambah sombongnya. Bertambah zikirnya, bertambah sombongnya. Maka nanti dia akan ngomong orang, ente zikirnya berapa? Gua zikir berapa? Saktian mana kita? Nanti ngomongnya gitu, Pak. Adu-adu makrifat kita. Emang makrifat apaan sih? Kok bisa diadu-adu? Makrifat nggak bisa diadu, Pak. Yang bisa diadu nih, ini bisa diadu nih. Ya, isi otak bisa diadu. Yakin bisa diadu, makrifat nggak bisa diadu karena langsung makrifat itu yang disebut al-haq. Jadi kalau antum baca Al-Qur'an, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq dari Allah itu makrifat artinya. Pengetahuan yang pasti itu hanya dari Allah. Maka jangan pernah ragu. Dan itu pintunya cuma satu. Al-bab al-Muhammadi, yaitu pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tidak melewati jalur kenabian tidak akan sampai kepada al-ma'rifah. Ma'rifatnya semu. Saktinya semu. Alimnya semu. Alim di sini kena stroke habis, Pak. Benar nggak? Antum mau banggain hafalan, kena stroke habis, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa membanggain ini. Banggainnya harus ilmunya ilmu qalbu. Maka dalam Al-Quran selalu kalimatnya, lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya hati yang mereka berakal dengan si qalbu. Jadi jangan hanya berakal dengan ini, dengan kecerdasan intelektual. Kita harus berpikir, berakal, sumbernya, resource-nya adalah qalbu. Ya. Kalau saya mau pakai akal-akalan, Pak, saya mungkin debat tiap hari. Ya, tapi apa untungnya debat? Kalau kita menang, emang orang ikut kita? Kan enggak. Enggak bakal, ya. Orang kalau kalah debat, egonya yang main. Gengsi ya, gitu. Itu yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita pun kalau menghindari satu komunitas, bukan karena komunitas itu kita anggap akan menyakiti atau akan merusak diri. Tapi kita mengatakan, jika aku masuk suatu komunitas ini, mungkin akulah penyebab mereka rusak. Ini baru orang mutawadhi', baru uzlahnya benar. Jadi uzlah zaman now adalah tidak masuk ke dalam komunitas yang membuat kita terpapar dunia, membuat kita melenceng dari akhirat, melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjauhi komunitas begitu, bukan kita menuduh mereka, tapi kita menuduh diri sendiri. Kalau aku ada di sana, mungkin akulah penyebab mereka cinta dunia. Ini bedanya, ya. Maka hati-hati, ini banyak setan itu bisa masuk, Pak, ke dalam diri para pengamal tarekat. Bisa masuk kepada dokter, profesor, bisa masuk ke ustadz, bisa masuk ke siapa aja. Kalau nggak begitu, mana mungkin Sayyidina Adam bisa tertipu? Nabi Adam, Nabi kita, kakek kita semua. Maka ini keturunan Nabi semua kan? Cuma Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Karena kita semua ini keturunan Nabi Adam, kesalahan itu akan berulang. Syaitan itu selalu berbicara pelan. Syaitan itu selalu berbicara tulus. Dia jual ketulusan. Dan dia jual keilmuan. Maka syaitan akan menjual keyakinan. Karena dia pernah mengalami ujian keyakinan ribuan tahun beribadah di langit dan di bumi. Sehingga Allah angkat dia setara dengan malaikat. Fasjudu li Adama, ujiannya, diuji, sujud ke Adam, dia nggak mau. Kenapa? Di kalbunya ada kesombongan yang menyala-nyala. Ini dalam diri kita ada kesombongan nggak menyala-nyala? Kalau ada, orang sedikit senggol kita, kita marah. Ya, kita mau bunuh orang itu, Pak, jadinya. Tapi kalau kita merasa bukan siapa-siapa, jika ada orang mau nyerang kita, ya kita maafin. Mungkin dia salah faham. Ya, Rasulullah SAW melakukan itu berkali-kali. Ya, dicaci maki segala macam, bahkan dibentak. Ya. Yang paling sedih itu Nabi dibentak oleh sahabat tercintanya Umar. Tapi Nabi faham Umar lagi galau. Apa kata Sayyidina Umar?
radhiyallahu taala anhu. Beliau lagi galau. Rasulun anta, ente bener rasul nggak sih? Antum coba ngomong sama aneh. Ente beneran ustadz nggak sih? Kalau saya baper, saya tersinggung. Tapi kalau saya paham antum, saya nggak akan marah. Nah, itulah bagaimana dewasanya Rasulullah. Nabi biarkan Umar berkembang. Ternyata beliau menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang orang-orang yang benci sama kita hari ini, yang marah sama kita hari ini, siapa tahu nanti menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu yang kita kembangkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan bawa nafsiyah ego diri. Ya, yang kita kedepankan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya, wa man istasghara nafsahu fahuwa mutawadhi. Siapa yang beruzlah karena memandang dirinya kotor, takut merusak manusia, itulah yang disebut muslim hakiki mutawadhi. Kembali ke hadis yang sering dibaca oleh para asatidz, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, yang mutawadhi, muslim yang khawatir orang lain tersinggung oleh lisannya. Maka saya katakan tadi, jika teman-teman salafi tersinggung oleh kalam saya, maafkan saya. Ya. Jika teman-teman tarekat sufi tersinggung dengan kalam saya, tolong maafkan saya. Jika teman-teman yang ahli dalam ilmu apa kurang berkenan dengan saya, mohon maafkan saya supaya masalah kita selesai di dunia. Lewat dari itu, antum mau debat, ayo kita debat. Ya. Antum mau adu kitab, ayo kita adu kitab. Tapi unsuran benci, sakit hati, tolong dibuang dulu. Kalau enggak, kita enggak usah berdiskusi. Ya. Enggak usah berkalam, enggak ada manfaatnya. Gimana? Antum ketika tidak masuk yang disebut hijrah, ya. Ini jebakan setan nih ketika hijrah. Aku mau hijrah deh dari kelompok ini, komunitasku. Di situ orangnya jahat-jahat, di situ orangnya kotor-kotor. Kalau itu yang ada, fa anta mutakabbirun, maka kamu pewaris setan, pewaris iblis. Di dalam dirimu ada sifat permanen iblis, yaitu sombong. Jadi kepada teman-teman saya yang sedang merasakan dirinya hijrah, jangan berpikir bahwa orang-orang yang kita tinggalkan itu orang-orang jahat. Kita katakan, mungkin akulah penyebab mereka jahat. Dari mana ilmu ini? Dari Sayyidina Adam. Siapa lagi kita berguru kalau ke Al-Quran? Apa kata Sayyidina Adam ketika beliau berhasil dijebak oleh iblis? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, iblis yang disalahkan. Begitu enggak? Hah? Emang begitu? Enggak. Apa katanya? Rabbana zalamna. Ya Rabb, aku yang salah. Kami yang salah. Ini ilmu Nabi Adam, Pak. Mau dapat ilmu Nabi Adam? Kalau ada masalah, dia nggak nyalain orang, dia nyalain diri sendiri. Ketika ada masalah, nggak childish. Jadi dua aja di dunia, childish dan sombong. Ini karakter orang yang suka nyalahin orang. Kalau di dunia kerja, satu tim nggak mau salah, dia salahin tim yang lain atau temannya. Maaf bos, ini bukan karena saya, tapi karena si Anu nih, lupa nih. Nggak mau mengaku kesalahan. Kalau dalam dunia keilmuan, kiber. Kalau tadi childish, sombong. Ya, orang sombong nggak mau ngaku kalah dan nggak mau ngaku salah. Ngaku kalah dan salah ini dua hal yang berbeda, dan itu paling berat. Ya, paling berat. Jadi antum kalau diajak berantem orang ngaku kalah aja. Masih ingat cerita anak Nabi Adam? Ini turun. Jadi sifat Nabi Adam ketika turun ke anaknya, Habil dan Qabil. Siapa yang mengaku kalah? Habil. Apa kata Habil? Jika memang nyawaku membuat engkau bahagia, ambil. Ada nggak antum yang begitu? Atau di dalam diri kita masih ada yang kebuasan? Buas. Saya rasa ini yang perlu dijinakkan. Ya. Coba jinakkan dulu itu. Maka di dalam kitab ini, ketika kita mau beruzlah, mau hijrah, mau latihan mengenal diri, mengenal Allah, maka kita bukan mau belajar jadi orang suci. Kita sedang belajar menjinakkan sifat-sifat buas yang ada dalam diri kita. Sifat sibaiyah, yang suka nyolot mulu, ya. Benar ya? Ini asu aja, tapi kok nyolot? Ini nggak asu aja ini, coba. Aneh nggak senam antum itu kalau membalasin orang-orang itu kemudian berkata kasar.
Kul khairan aw liyasmut, katakan khairan. Khairan itu beda dengan hasanan. Khairan itu pilihan kata yang baik. Kalau hasan itu mungkin baik aja, indah aja. Tapi khairan, tidak semua yang indah menurut kita indah menurut orang. Mungkin saya kurang khairan sehingga antum bertengkar, ya, sehingga di sosmed terjadi begitu, ya. Maka atubu ilallah. Jadi malam tadi saya zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang Maha Latif. Ini saya berjuang untuk mengeksiskan ajaran engkau, atau saya mengeksiskan saya, mazhab saya, manhaj saya. Disitulah Al-Latif, Allah kemudian melembutkan hati. Alhamdulillah, ternyata memang benar. Setiap kali orang menyebut nama Allah, Allah akan memasukkan nur ke dalam kolbunya. Bertahap, bertahap, bertahap. Dan disitulah Nabi mengatakan istafti qalbak, baru sah, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Jadi kalau sudah dizikirkan kolbu, baru boleh dimintain fatwa, Pak. Kalau belum dizikirkan kolbu, yang di kolbu itu bercampur dengan hawa nafsu, belum bisa dimintain fatwa. Istafti qalbaknya belum berlaku, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Kolbu itu wilayah terdalam kita, yang ketika dia berzikir dia akan mengalah. Nggak apa-apalah ngaku kalah, ya. Kalah debat nggak apa-apa, saya nggak marahin antum kok. Ya. Kalau mau buat forum-forum perdebatan ilmiah, teman kita Ahlus Sunnah banyak yang siap berdebat. Ya. Nanti bukan aneh yang maju, ya, aneh nggak pintar debat. Yang pintar debat tuh banyak, ada Buya Asfi, Kiai Ma'ruf Khazin, ya, Habib Ges, itu jago-jago semua tuh. Kalau kita ngaji-ngaji kitab biasa aja, ya. Mau ngaji ayo. Banyak, ya, banyak yang mau debat. Karena itu memang jihad mereka di situ. Mereka berjihad di wajadilhum billati hiya ahsan. Berjihadlah dengan cara yang, berjidallah dengan cara yang ahsan. Baik. Ada orang berkhalwat, menyepi ke Gunung Salak, tapi karena tauhidnya tidak benar, apa yang terjadi? Keluar-keluar jadi nabi. Ya, nah, ini masalah ini. Maka kata beliau, "Min adabil uzlah ayuhassila min al-ulum ma yusahhih bihi uqada tauhidih." Salah satu yang paling awal sebelum orang masuk ke dunia suluk, dunia khalwat, dunia tarekat sufi, wajib belajar ilmu akidah. Maka di Mesir itu hikayat dari beberapa sahabat saya, kalau ingin talqin, beberapa syekh mewajibkan belajar akidah tauhid dengan metode sifat 20 supaya nanti nggak ngaku jadi Tuhan atau ngaku jadi Nabi minimal. Tapi seru juga ya, naik pangkat ya. Manusia biasa, wali aja belum udah jadi Nabi. Wali aja belum ketahuan Pak udah jadi Nabi. Canggih nggak tuh? Canggih itu ya. Itu gimana nasibnya itu orang tuh yang sudah naik pangkat itu, ya. Likai la yastawiyahu syaitan biwasawisih. Apa faedah belajar tauhid yang benar? Supaya syaitan tidak mewaswaskannya, ya. Mewaswaskannya. Was-was ini sekarang ternyata ketika belajar tauhidnya tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah. Was-was itu sekarang nggak hanya ketika masuk suluk tarekat, tapi ketika belajar apa saja, antum kalau nggak benar tauhidnya, merasa paling benar, ini yang paling bahaya. Jadi was-was syaitan yang paling gawat hari ini yang masuk ke dalam kolbu manusia adalah merasa dirinya lebih benar. Yang paling benar siapa? Allah. Akhirnya mereka berpikir, kita ini nggak yakin dengan apa yang kita ajarkan. Kita yakin. Yakin kita disebut ilmu yakin. Ainul yakin, haqqul yakin. Tapi al-yakin kullu itu milik Allah. Ya. Jadi kita paling tinggi cuma sampai haqqul yakin. Selebihnya kita pulangkan kepada Allah. Di atas al-yakin itu namanya al-haq. Al-haq itu cuma milik Allah. Jangan pernah ambil al-haq Allah. Antum ambil al-haqnya Allah. Itulah kibir yang sebenarnya. Jadi tahu sebenarnya rahasia iblis. Iblis kenapa dimurkai? Jauh sebelum dia disuruh untuk sujud kepada Sayyidina Adam, dia ingin memakaikan baju al-haq itu. Makna al-haq itu mau dia pakaikan ke dalam dirinya. Maka Allah Ta'ala sudah murka kepada iblis.
tapi masih Allah sembunyikan, diuji dengan yang zahir. Adanya Sayyidina Adam, ternyata dia masih sombong, dan dia mengatakan ana khairum, aku lebih baik daripadanya, ya. Bapak saudara makan Allah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kalau mau ingin husnul khatimah, mau husnul khatimah nggak? Meninggal husnul khatimah, perbanyak amal dalam keadaan khalwat. Sebelum subuh, sebelum berangkat ke masjid, atau sebelum tidur, atau beramal sunat di rumah, perbanyak amal. Hatta harim kita nggak tahu, hatta anak kita nggak tahu kita lagi zikir apa. Kalau bisa begitu. Kata pasangan kita nggak ngerti berapa jumlah zikir kita. Mungkin dia tahu teknik zikir kita, tapi tidak tahu berapa jumlah zikir kita. Dan jangan pernah keluarkan saya zikir sekian, kecuali antum jadi guru lalu ingin memotivasi murid. Jangan pernah. Suatu kali ada seorang datang kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami dan mengatakan, sumtu 20 sana, ya Syekh. Wahai Tuan Guru, aku sudah berpuasa 20 tahun. Apa kata beliau? Aftarta. Kamu baru saja berbuka. Karena orang selevel dia 20 tahun berpuasa, seharusnya sudah masuk level puasa batin. Puasa rohani, yaitu tidak memamerkan amalan depan orang. Maka kalau pengajian, ya, nggak usah pasang postingan, lagi kajian nih, gitu. Kalau dulu unik, lagi dengerin azan di Masjidil Haram, lagi dengerin azan nih, pakai J lagi azan di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Nggak usah, ya. Bangun tidur malam hari, bangunin teman. Bangun, dalam hati nggak selamat, biar teman tahu aku udah bangun duluan. Hati-hati. Mainannya setan halus tapi nyata. Halus tapi nyata. Itu beda halus dengan nyata dengan tampak. Tampak ini pasti dia fisik. Tapi kalau nyata, kadang-kadang dia halus, tapi terasanya jelas. Rasakan saja dialog hati kita bertengkar ketika kita mau pamer. Benar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tunjukkan kepada Allah bahwa kita hambanya, baik dalam sunyi ataupun keramaian. Itu sama. Ini ciri-ciri orang yang lulus khalwat. Walaupun tidak khalwat 40 hari, tapi antum lakukan ini setiap hari. Mencoba kualitas zikir dan amalnya sama ketika sendiri dan sama ketika bersama orang. Insya Allah ini sudah berhasil disebut khalwah dar anjuman, kata Syah Naqsyaband. Berkhalwat dalam keramaian. Al-khalwah fil jalwah. Begitu kata Maulana Imam Khalid, ya, Ad-Dimashqi Al-Baghdadi. Berkhalwat tapi dalam keramaian. Inilah ajaran Imam Ghazali yang dia wariskan dari Abu Ali Al-Farmadi, bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baik orang bukan yang menjauh dari manusia, tapi sebaik-baik orang yang dia bergaul dengan manusia, tapi kalbunya tetap bersama Rabbun Nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia apa? Ini sampai ba'da azan masih lanjut? Masih lanjut ya? Oh ya, saya ingat saya begitu ya. Lalu ketika antum berkhalwat, ya, berarti kita lanjut dulu deh. Ada wali cerita, ini kan sempat rame sebelum puasa. Ada seorang Habib dibully karena dia cerita tentang gurunya atau Habib Fulan bisa bertemu Allah 40 hari sehari semalam, gitu ya. Apakah itu cerita baru, cerita lama? Itu sebenarnya sudah banyak di kitab. Cuma orang yang jarang baca kitab menganggap itu aneh. Saya mau tanya, antum masih ingat hadis al-ulama warasatul anbiya? Ulama pewaris para nabi. Nabi Adam ketemu Allah nggak? Ketemu Allah. Nabi Musa dialog dengan Allah nggak? Dialog. Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua nabi itu punya pertemuan dengan Allah dengan cara yang berbeda. Yang sempurna cuma Nabi Muhammad, sama sendal-sendalnya dibawa ke aras. Ini bedanya. Nabi Musa pingsan dulu baru merasakan hadirnya Allah. Padahal Nabi Musa sudah berdialog dengan Allah berhari-hari, 40 hari.
Nah, di sini dikatakan yuhka an Abi Yazid. Jadi Abu Yazid ketika di berkhalwat, Abu Yazid ini ulama salafus saleh, wafat tahun 261 Hijriah, sama dengan Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim. Apa kata beliau? Ra'aitu Rabbi azza wa jalla fil manam. Aku melihat Allah Ta'ala dalam mimpi. Mungkin nggak? Dalam mimpi loh. Mungkin. Coba kalau nggak percaya, buka kitab Ta'bir Mimpi karya Ibnu Sirin, An-Nablisi dan banyak ulama. Ada di situ ru'yatullah, bab melihat Allah Subhanahu wa taala. Fakultu kaifa ajiduka? Lalu aku bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku menemukanmu, bertemu denganmu? Faqal fariq nafsak wa ta'al. Hai Abu Yazid, fariq nafsak, tinggalkan egomu, nafsiyahmu. Ta'al, ayo kita ketemuan. Maksudnya apa? Maka yang menghalangi kita dengan Allah itu apa? Nafs. Angan-angan, masa sih? Gak mungkin zikir 100 kebanyakan, apalagi dikasih 1000. Apalagi antum kena racun bilang zikir 1000 bid'ah. Ya? Ya salam. Azan dulu ya. Azan dulu kita lanjut tanya jawab. Fadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه رضيت بالله ربا والإسلام حسنا الحمد لله رب العالمين. طيب.
Kita lanjutkan sedikit lagi. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, mursyidnya Imam Al-Qushairi, berpesan kepada beliau, ilbas ma'an nas ma yalbasun. Kalau kamu ingin mengikuti petuah uzlah yang sesuai dengan zaman kontemporer, zaman sekarang, zaman now ya, hijrah zaman now. Gimana? Ilbas ma yalbasun. Pakailah yang mereka pakai. Berkendaralah dengan apa yang mereka kendarai. Maka beruzlah itu bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat hidup, itu fasilitas, pakai aja. Ya, kita nggak dilarang pakai itu, yang penting halal. Ya, ilbas ma yalbasun. Ya, mereka bisa pakai mobil mewah, antum pakai mewah boleh. Tapi jangan nunjukkan, nih lo Islam bisa pakai, nggak, Islam nggak perlu digitu-gituin. Nggak perlu dikasih-kasih tulisan Islam itu mewah, nggak perlu juga. Ya, jadi kita ketika membuat tulisan-tulisan kaligrafi nampilin di perangkat-perangkat kita punya kita, bukan tujuannya untuk menunjukkan Islam begini loh, enggak. Terlalu kendil Islam kalau kita yang menerjemahkan. Ya, ilbas ma yalbasun, ya pakai apa yang mereka pakai. Jadi bukan berarti menanggalkan sisi manusiawi kita, enggak. Wa tanawal mimma ya'kulun, makanlah apa yang mereka makan. Mereka jalan-jalan, kamu jalan-jalan. Ya. Tapi satu, wanfarid anhum bisir. Tapi sir kamu, tolong jangan terkontaminasi oleh apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan. Gaya hidup, lifestyle itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa, serius. Aneh belum bisa. Masih belajar. Tapi kalau kita belajar, mau belajar, ya sama-sama kita berlatih. Maka setiap hari teman-teman, biar sukses di sini, ketika memakai apa yang mereka pakai, kita punya pakaian, punya rumah, punya ini, punya itu, niatkan, ya Allah, aku ingin menunjukkan rasa syukurmu kepada Engkau. Karena Allah suka melihat bekas nikmatnya itu nempel pada diri kita. Jadi antum belum bersyukur kalau belum pakai nikmatnya. Pakai ya. Jadi jangan sembunyiin. Zuhud bukan berarti menanggalkan perangkat-perangkat kemewahan itu. Makanya Nabi itu setiap istrinya ada rumah. Setiap rumah itu ada khadamnya. Setiap istri Nabi diberikan kendaraan. Jadi Rasulullah tuh kaya, Pak. Antum kuat nggak? Punya istri 9, masing-masing punya pembantu, punya rumah, lalu punya kendaraan yang terbagus di zamannya. Kendaraan Rasulullah paling bagus loh Pak sekarang. Paling bagus, nggak ada yang lebih bagus dari kendaraan Rasulullah. Kalau sekarang ya Mercy lah. BMW, sekarang apa yang bagus? Kayaknya ada yang lebih bagus lagi. Itu pakai Nabi. Jadi Nabi nggak main-main juga. Itu fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalbu beliau tidak pernah nyantol kepada dunia. Ya. Terus kemudian apa kata beliau? Sami'tu yaqul ja'ani insan. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Suatu kali ada orang datang kepadaku, perjalanannya jauh. Dan ingin disebut sebagai orang suluk, orang sufi, orang kenal Allah, orang zuhud. Apa kata beliau? Laisa hadzal hadis min haythu qat'il masafa wa maqasatil asfar. Wahai anakku, yang disebut bersuluk menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan kamu jalan jauh begini, bersusah payah begini. Tapi farik nafsak walau bi khatwah. Coba kamu tinggalkan dirimu, egomu walaupun satu langkah. Setiap hari belajar pelan-pelan. Kita dikatain orang nggak balas ngatain. Nah itu salah satunya Pak. Ya, saya lagi belajar itu juga. Ya, mau sama-sama belajar kita. Ya, jadi kita nggak akan menjadikan diri kita ini presentasi dari Islam yang sebenarnya. Kita sedang berusaha supaya sampai kepada hakikat keislaman itu. Kemudian faqad hasala maksuduk. Kalau kamu sudah setiap hari melangkah menjauh dari egomu, itulah hakikat Nabi Adam. Hadza maksuduk. Inilah maksud tujuanmu. Itulah ilahi anta maksudi. Waridaka matlubi. Nabi Adam ketika dijebak oleh iblis laknatullah alaih, beliau tidak mengatakan ente terlaknat wahai iblis. Apa kata dia? Ya Rob, aku yang salah. Kalau engkau tidak ampunkan kami akan menjadi orang-orang yang ya, fa illam taghfir lana lanakunanna minaz zalimin. Kami akan selalu berbuat salah. Maka kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa Nabi Adam. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami banyak salah karena kami orang kemudian berprasangka, karena kami kadang-kadang orang kemudian salah memahami agama ini. Ampunkan kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, tentu kami jadi orang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.